epidemiologi penyakit menular yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Inwanatun Nuriyah, Dini, Suci Anggraini, dan Narges Fitria Az-Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penyakit menular, yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Penyebab influenza adalah virus RNA yang termasuk dalam famili Optomyxoviridae yang dapat menyerang burung, mamalia, dan juga manusia. Ada 2 jenis virus influenza yang dapat menyerang manusia, yaitu virus A dan virus B. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi manusia tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Biasanya, influenza ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Selain itu, influenza juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan tinja burung atau ingus, atau melalui kontak dengan permukaan yang telah terkontaminasi. Gejala flu meliputi yaitu yang saat pertama, flu selalu disertai demam dengan suhu yang bisa mencapai 380 Celcius atau lebih. Yang kedua, batuk pada flu adalah batuk kering. Yang ketiga, sakit, nyeri badan, dan meriang. Yang keempat, sakit kepala. Sakit kepala adalah hal yang umum dialami saat flu. Yang kelima, sesak nafas. Sesak nafas dengan atau tanpa sumbatan hidung. Selanjutnya, bersin-bersin. Kemudian tenggorokan gatal, hidung meler, suara serak, lemas, sakit kepala, dan mata berair. Gejala influenza biasanya akan menghilang sendiri dalam waktu 4-10 hari. Meski demikian, batuk dengan atau tanpa dahak seringkali berlangsung sampai minggu kedua. Epidemiologi penyakit influenza ditemukan di seluruh negara di dunia dan terutama terjadi pada musim dingin di negara 4 musim. Sepanjang tahun di negara tropis, ada banyak epidemi influenza yang bersejarah dan risiko pandemi influenza di masa depan selalu hadir dengan beberapa organisasi kesehatan seperti CDC dan WHO yang melakukan pengamatan dan mendorong program vaksinasi influenza. Berikut di global. Pandemi influenza telah lama dikenal sejak fenomena flu Spanyol di era tahun 1918 sampai 19 yang menyebabkan kematian hingga 50 juta jiwa dan disebabkan oleh subtipe virus H1N1. Antara tahun 1957 sampai 58, pandemi flu Asia muncul setelah adanya antigenic shift dari subtipe H1N1 menjadi subtipe H2N2. Virus H2N2 kemudian digantikan oleh H3N2 saat terjadi pandemi flu Hong Kong tahun 1968 sebelum akhirnya disusul oleh wabah virus H1N1 tahun 1977 yang karakteristiknya mirip virus H1N1 pada saat flu Asia terjadi. Sejak saat itu, wabah flu musiman hanya melibatkan 2 subtipe, H1N1 dan H3N2 yang kerap mengalami antigenic drift. Di sisi lain, perbedaan spesifitas ikatan reseptor HA antara manusia dan unggas diduga menjadi penghambat terjadinya infeksi virus flu dari unggas ke manusia. Namun, adanya bukti transmisi virus H5N1 dari ayam di Hong Kong tahun 1997 membuktikan bahwa transmisi virus flu unggas ke manusia sangat memungkinkan. Antara tahun 1997 sampai 2003, tercatat 826 kasus infeksi H5N1 dengan tingkat kematian hingga 53%. Walaupun terdapat laporan adanya transmisi H5N1 antara individu di Thailand, China, Vietnam, dan Indonesia, belum ada bukti tentang transmisi antar individu yang bertahan dan berlangsung cepat, seperti pandemi flu Spanyol. Di Indonesia, sebuah studi surveillance influenza tahun 2003 sampai 2007 di Indonesia melaporkan bahwa terdapat 21.030 laporan kasus dengan manifestasi klinis seperti influenza.
Dari jumlah tersebut, 4.236 diantaranya terbukti terinfeksi virus influenza dengan proporsi yang serupa antara pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Kelompok usia, terbanyak penderita influenza adalah kelompok anak usia sekolah. 4.236 diantaranya terbukti terinfeksi virus influenza dengan proporsi yang serupa antara pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Kelompok usia, terbanyak penderita influenza adalah kelompok anak usia sekolah. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa 64,9% dari seluruh kasus influenza yang ditemukan merupakan infeksi virus influenza A dengan klasifikasi subtipe H3N2 sebanyak 64,6%, H1N1 sebanyak 34,9%, dan H5N1 sebanyak 0,4%. Lainnya merupakan infeksi virus influenza B. Ditemukan adanya aktivitas musiman dari virus influenza A yang mencapai puncaknya pada bulan Desember dan Januari. Di saat musim hujan terjadi, terutama di Indonesia bagian barat dan tengah. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, didapatkan aktivitas kedua jenis virus influenza A dan B. Dari data aktivitas musiman dan jenis virus tersebut, dapat disarankan bahwa jenis vaksin yang sesuai adalah vaksin influenza belahan bumi utara. Mengenai pencegahan, cakupan vaksinasi influenza di Indonesia masih rendah, yaitu kurang dari 300.000 dosis setiap tahunnya. Anggapan bahwa influenza merupakan penyakit ringan dan harga vaksin disinyalir menjadi penyebab rendahnya cakupan tersebut. Cara pencegahan penyakit influenza. Cara yang paling mudah untuk mencegah flu adalah menjaga kebersihan sendiri dan lingkungan. Beberapa perilaku yang dapat mencegah penularan flu seperti yang pertama, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Yang kedua, tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Yang keempat, tidak berbagi makanan atau penggunaan benda pribadi seperti gelas atau botol minum. Bila sudah terserang flu, kita dapat meminimalkan penularan ke orang lain dengan melakukan beberapa hal seperti menjauhkan diri dulu dari orang lain hingga setidaknya 24 jam setelah demam turun, memakai masker bila keluar rumah, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Untuk mencegah flu, kita juga bisa menjalani vaksinasi influenza. Pemberian vaksin dilakukan pada bayi usia 6 bulan, kemudian diulang setiap 1 tahun sekali sampai berusia 18 tahun. Vaksinasi juga perlu dilakukan oleh orang yang berisiko mengalami komplikasi. Namun, perlu diingat, vaksin influenza tidak bisa 100% mencegah flu. Sekian video dari kami mengenai penyakit menular terkait penyakit influenza. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.